Baiklah, untuk narasumber pertama, saya akan memperkenalkan. Untuk narasumber pertama adalah Pak Ferry MSc, PhD, Escape Nurse MSc PhD. Beliau adalah CEO dan founder Pasar Kerja Keperawatan. Beliau menempuh S1 di Universitas Airlangga, Surabaya, S2 di Asia University Taiwan, dan S3 di National Cheng Kung University Taiwan, dan beliau juga melakukan postdoctoral program pada tahun 2018 di School of Nursing and Midwifery Lathrop University, Melbourne, Australia. Beliau sekarang adalah dosen keperawatan di Universitas Airlangga Surabaya, dan mungkin kita sudah tahu bahwa beliau sangat aktif dalam publikasinya, dan juga beliau banyak mendapatkan penghargaan, dan baru-baru ini beliau mendapatkan penghargaan urutan ke-66 500 peneliti terbaik versi Sinta, dan beliau juga pada tahun 2019 juara 1 lomba blog dosen terbaik, juara 3 dosen dengan publikasi Q1 Scopus ilmiah terbanyak. Pada tahun 2017 beliau mengikuti solo program DHS, dan juga pada 2016 beliau adalah outstanding lecturer dan publikasi. Dan memang Pak Ferry ini punya banyak penelitian dan publikasi, dan beliau bisa mencapai H-index 14. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Pak Ferry Effendi untuk memberikan materinya, memaparkan materinya. Terima kasih. Silahkan Pak Ferry. Baik, terima kasih Ibu Sumarmi ya. Beliaunya kolega saya ya, kita sama-sama menempuh pendidikan di National Cheng Kung University, dan saat ini beliau sedang aktif menempuh PhD ya. Sukses untuk PhD-nya Bu, Jayo ya. Ya baik, mohon izin saya terkait dengan materi yang ingin saya berikan ya, terkait dengan kajian pasar tenaga kerja keperawatan ya. Baik Bapak Ibu, sebenarnya mengapa asbabun nuzulnya ya, kita coba untuk menggali dan juga berbagi informasi yang mengenai pasar tenaga kerja keperawatan ini dengan teman-teman perawat semua ya. Jadi memang saat ini kita masih blind ya, kita masih belum tahu ya apa sih sebenarnya pasar tenaga kerja keperawatan itu ya, dan seberapa besar ya supply ataupun demand ya yang mungkin nanti secara dinamis sebenarnya sangat dibutuhkan ya bagi berbagai macam pihak ya, nggak hanya pemerintah, tentunya kita juga sebagai perawat ya punya kepentingan untuk mengetahui seberapa besar ya potensi dari pasar tenaga kerja keperawatan ini. Jika kita merujuk pada pendayagunaan tenaga kesehatan ya untuk tujuan universal health coverage ya ataupun sustainable development goals ya, sebenarnya ada beberapa tenaga kesehatan primer ya yang memang direkomendasikan oleh WHO ya, yang mana di sini ada dokter, ada bidan, dan perawat ya, dan tentunya mohon maaf ya, dan tentunya WHO sendiri sudah merekomendasikan ya jumlah rasio minimum ya bagi ketiga jenis tenaga kesehatan primer tadi ya. Dan ya sebelum kita melangkah lebih lanjut Bapak Ibu ya, jadi kita sampaikan terima kasih kepada teman-teman perawat ya, teman-teman frontline yang berjuang di rumah sakit, di berbagai macam vaskes di sana ya, yang sudah memberikan komitmen ya, yang sudah berjuang atas nama kemanusiaan ya untuk meningkatkan derajat kesehatan negara kita ini. Jadi terima kasih untuk teman-teman perawat, teman-teman nurse ya, yang saat ini sedang ada di frontline. Nah, dalam strategi global SDM kesehatan ya untuk menuju workforce 2030 ada beberapa agenda di sini Bapak Ibu ya, yang memang sudah ditetapkan oleh WHO ya. Yang pertama adalah melakukan optimisasi ya dari existing workforce ya. Jadi stok dan juga ketersediaan dari SDM kesehatan yang dimiliki oleh masing-masing negara ya diminta untuk dioptimisasi atau didayagunakan ya. Lalu yang kedua adalah kita juga perlu melakukan antisipasi ya, apalagi dengan era yang volatil ya, era dengan
situasi yang ketidakpastian yang cukup tinggi ini ya tentunya akan sangat dinamis nanti. Lalu berikutnya adalah tiap negara juga wajib memperkuat kapasitas individu dan institusi ya. Jadi ini sebenarnya juga merupakan berbagai macam upaya ya kemitraan yang dilakukan baik dari perguruan tinggi maupun dari berbagai elemen lainnya ya untuk memperkuat aspek ini ya, dan khususnya yang terkait dengan strategi yang keempat ya, yaitu penguatan data. Jadi kita perlu banyak bukti, kita perlu banyak informasi ya terkait dengan workforce 2030 ini. Nah, apa sih sebenarnya pasar kerja kesehatan ya yang ada di sekitar kita? Jadi mungkin teman-teman semua sudah sering mendengar ya di luar sana terkait dengan ada supply ya. Nah, ada supply tentunya juga nanti ada demand atau kebutuhannya. Nah, di sini ada beberapa definisi teman-teman ya, dan tentunya kita di sini merujuk pada beberapa definisi yang ada di bidang kesehatan, atau mungkin kalau teman-teman nanti ingin lebih spesifik ya, ingin lebih komprehensif, teman-teman bisa merujuk pada definisi pasar kerja kesehatan ya yang sudah dikembangkan oleh WHO. Jadi intinya di sini adalah salah satu ekosistem ya yang memang mempertemukan ya antara pembeli dan penjual ya. Nah, bagaimana jika dikaitkan dengan sektor kesehatan ya? Jadi untuk sektor kesehatan di sini Bapak Ibu bisa dilihat ya teman-teman sekalian, WHO sudah memberikan framework yang sangat komprehensif ya bagi pencapaian Universal Health Coverage atau SDGs ya, yang mana ada beberapa regulasi ya terkait dengan kebijakan yang harus kita pertimbangkan. Jadi mulai dari sisi produksi ya, lalu setelah itu juga ada inflows dan outflows ya, dan sampai ke kebijakan dalam menangani maldistribusi atau adanya inefisiensi dalam SDM kesehatan. Jadi di sini memang ada keterkaitan yang kuat antara sektor produksi ya atau sektor pendidikan ya dengan pendayagunaan para perawat ke depannya. Jadi nantinya inilah yang akan kita sajikan ya kepada teman-teman semua ya berdasarkan data terbaik yang kita dapatkan ya. Jadi saya yakin teman-teman juga melihat banyak diskrepensi data ya, banyak kesenjangan data yang kita lihat di berbagai macam institusi ya, tetapi hal ini tidak menyurutkan kita ya untuk melakukan analisis ataupun kajian pasar kerja keperawatan secara lebih mendalam. Mengapa kita perlu analisis pasar tenaga kerja keperawatan ya? Jadi yang pertama teman-teman tentunya memang perspektif ini sangat berguna ya untuk membantu memahami tantangan tenaga kerja keperawatan ya. Kita sudah punya supply-nya ya, kita punya cukup banyak ya produksi perawat ya, dan kita perlu melakukan insight ya atau melakukan analisis lebih jauh ya mengenai challenge yang akan kita hadapi dalam pendayagunaan tenaga keperawatan Indonesia ini. Lalu yang kedua, kita juga sangat berkepentingan ya untuk membantu membangun, memberikan rekomendasi ya kebijakan tentang SDM kesehatan ya. Jadi sebagai salah satu komponen atau bagian dari SDM kesehatan ini tentunya teman-teman perawat ya kita juga harus memberikan informasi ya yang berbasis bukti ataupun data. Dan juga nantinya sangat dinamis ya teman-teman, dan tidak ada satu ukuran yang cocok untuk semua. Jadi kita perlu untuk melihat ke dalam lokal konteks ya untuk bisa kita membuat formulasi yang sesuai dengan kondisi yang ada. Nah, untuk kajian pasar tenaga kerja keperawatan sendiri ada 3 komponen ini yang akan kita bagi dengan teman-teman semua ya, dan mostly kita mendapatkan data dari Kementerian Kesehatan dan juga dari buku profil ya SDM kesehatan yang disusun tahun 2019. Jadi itu menurut kami adalah the best data yang bisa kita gunakan ya untuk memaparkan situasi terkini dari pasar tenaga kerja keperawatan di Indonesia. Nah, berapa sih stok ya ataupun availability ya ataupun ketersediaan perawat yang kita miliki ya. Jadi data
terbaru Kemenkes tahun 2019 ya, ini kita sudah punya 946.778 perawat seluruh Indonesia. Jadi hampir mendekati angka 1 juta teman-teman ya, baik itu untuk jenis perawat profesi maupun vokasi berdasarkan kepemilikan STN. Ya. Nah, jika kita melihat atau membandingkan dengan komposisi tenaga kesehatan yang lain ya, tentunya ya perawat ini merupakan kelompok ataupun komponen dari kategori tenaga kesehatan yang paling banyak atau paling dominan. Jadi jumlah kita ada sebanyak 42% ya jika dibandingkan dengan total tenaga kesehatan lainnya. Nah, berdasarkan gender ya, teman-teman semuanya tentunya ya memang perawat didominasi oleh perempuan ya di sini, baik itu untuk perawat profesi maupun perawat vokasi ya, dan jumlahnya juga cukup banyak ya, 67% dan 70%. Lalu berdasarkan distribusi usia ya, teman-teman bisa dilihat di sini ya, mostly untuk usia ya, kita berada pada rentang usia produktif ya, yaitu usia 31 sampai 40 tahun ya, baik itu untuk perawat profesi maupun untuk perawat vokasi. Ya. Nah, untuk distribusi perawat berdasarkan wilayah ya teman-teman semua ya, memang di sini ada maldistribusi ya, yang mana saya yakin teman-teman perawat di sini lebih banyak yang memang servis ataupun bekerja di Pulau Jawa ya. Jadi bisa dilihat Pulau Jawa di sini untuk perawat profesi ada 50% dan perawat vokasi kita ada 45% ya. Sedangkan untuk wilayah yang paling sedikit ya, ini berada di Maluku dan Papua ya. Nah, jika kita melihat lebih jauh lagi ya berdasarkan kategori kota ataupun desa ya, ini tentunya ya teman-teman perawat ya, walaupun hampir sebanding ya angkanya, tetapi banyak teman-teman yang memang melakukan servis yaitu di urban atau perkotaan ya, yaitu sebesar 52% untuk perawat profesi dan perawat vokasi 54%. Nah, bagaimana dengan teman-teman perawat yang bekerja di berbagai macam sektor ya, yang kita bagi menjadi dua bagian besar ya. Di sini adalah sektor pemerintah dan swasta ya. Dan tentunya di sini untuk data ini ya menunjukkan bahwa absorpsi dari sektor pemerintah ini yang masih cukup dominan ya, yaitu 76% ya untuk profesi dan 82% untuk perawat vokasi ya, dan mungkin ke depan akan terjadi banyak shifting ya teman-teman semua ya. Saya yakin di era pandemik ini juga akan mengubah pola ataupun distribusi dari teman-teman perawat yang bekerja berdasarkan sektor dan jenisnya ini. Nah, yang tidak kalah menarik, kita juga coba mengumpulkan data ya terkait dengan penghasilan perawat ya. Jadi penghasilan perawat ini juga sangat dinamis datanya ya, dan kita coba mengkompilasi, mengkoleksi dari berbagai macam data yang ada ya. Yang pertama adalah data riset ketenagaan kesehatan ya, terutama dari laporan tingkat puskesmas tahun 2017 ya, ini perlu diperhatikan tahun 2017. Jadi ya memang sangat miris ya teman-teman ini ya untuk penghasilan perawat ya, gajinya atau upahnya ini ada yang minimum mulai dari 50.000 ya, dan untuk mediannya ya walaupun memang masih cukup lumayan besar ya, 3,8, ada yang 4 jutaan ya, dan ada juga yang 5 jutaan ya, tetapi ini merupakan PR kita bersama ya untuk membangun upaya-upaya atau adanya keberpihakan ya pada teman-teman perawat untuk mengawal isu kesejahteraan ini ya. Lalu untuk penghasilan perawat yang bekerja di sektor pemerintah ya tentunya mengikuti standar dari Kemenkeu ya untuk kategori ASN dan juga kebijakan dari masing-masing institusi. Nah, bagaimana dengan sektor swasta ya? Sektor swasta di sini alhamdulillah lebih baik ya dari sisi nominalnya ya. Jadi kebetulan kita kemarin baru wawancara juga dengan
beberapa rumah sakit jejaring ya, baik itu Siloam, Primaya ya, yang dulunya awal Bros ya, dan teman-teman yang ada di sektor swasta lainnya ya, dan alhamdulillah mereka rata-rata sudah memberikan upah ya, itu lebih dari upah minimum kota. Ya. Jadi misal di kota Bekasi ya itu walaupun UMK-nya adalah 4,5 ya, tetapi mereka selalu memberikan lebih dari 4,5 juta per bulan tadi ya. Jadi di sini sangat dinamis juga, dan tentunya kita juga ingin mengkoleksi ya, mengumpulkan, menganalisis berbagai macam data ya yang nantinya bisa kita advokasikan ya kepada pembuat kebijakan ya. Nah, bagaimana dengan sektor produksi ya, atau sisi produksi perawat di sini kita akan coba berbagi dengan teman-teman semua ya, berapa jumlah institusi pendidikan dan berapa jumlah maba dan juga lulusan kita ya. Nah, yang pertama teman-teman ya, untuk jumlah institusi pendidikan ya berdasarkan kepemilikan ya, ini untuk keperawatan dan kebidanan ya, masih datanya karena kita mengambil dari buku profil SDM Kesehatan 2019 ya, cukup banyak ya, jumlahnya ada total 1.183 institusi pendidikan ya, yang dia berada di area nursing and midwifery. Mohon maaf Pak, waktunya 2 menit lagi ya Pak ya. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Lalu jumlah lulusan ya, ini cukup masif ya jumlah lulusan kita, dan datanya juga sangat banyak teman-teman ya. Jadi saya rasa ini PR kita bersama ya, untuk memikirkan bagaimana pendayagunaan dari lulusan perawat yang ada saat ini ya. Nah, untuk utilisasi perawat tentunya kita juga akan address berbagai macam isu ya, mulai dari isu rekrutmen hingga demand ataupun kebutuhan perawat di pasar luar negeri ya. Jadi teman-teman semua, jika kita mendengar isu situasi ekonomi yang kontraksi ya, yang negatif ya, dan juga banyak PHK yang terjadi di luar sana ya, tetapi di sektor kesehatan jangan khawatir ya, karena banyak sekali berita-berita baik ya, berita-berita positif yang ada di sektor kesehatan ya, baik itu untuk pasar domestik maupun pasar luar negeri ya. Nah, untuk pasar luar negeri dulu ya, ini demand perawat sangat tinggi ya. Ini sebelum data sebelum COVID ya, data dari OECD, Organization for Economic Cooperation and Development ya, yang terdiri dari 34 negara ya, mereka kebutuhan perawat cukup besar, yaitu mencapai 13 juta ya. Nah, bagaimana dengan data dari pemerintah ya, demand-nya juga cukup banyak ya. Data dari BP2MI menunjukkan ya ada kebutuhan 56.116 perawat ya, untuk bisa didayagunakan ke luar negeri ya. Dan untuk proyeksi ya, sebenarnya untuk pasar domestik ini ya, kita kembali lagi ke dalam negeri ya, kita masih butuh cukup banyak perawat ya hingga nanti tahun 2023. Nah, bagaimana kebutuhan perawat di masa pandemi ya, ini nanti teman-teman bisa baca di Kompas ya, ataupun ya di berbagai media yang lainnya ya. Tentunya ya perawat ini ya masih menjadi trending ya, masih menjadi kebutuhan yang mutlak dan harus segera dipenuhi ya. Nah, bagaimana dengan lowongan pasar kerja ya, keperawatan yang ada di dalam aplikasi kami ya. Jadi alhamdulillah setiap hari selalu ada lowongan, setiap hari selalu ada berita baik ya teman-teman ya. Malah ada satu hari ya yang kita menerima 8 posisi baru untuk perawat. Ini bisa dilihat di tanggal 4 Agustus, yaitu dari grupnya Primaya Hospital ya, mereka langsung butuh 8 posisi perawat. Dan memang kalau dibandingkan dengan sektor yang lain ya, sektor hospitality dan lain sebagainya ya, sektor kesehatan ataupun kebutuhan perawat ini masih cukup bagus dan potensinya ya perlu kita akselerasi ya. Nah, ini statistik pengguna aplikasi kita ya, semakin banyak ya, semakin besar juga ya animo dari teman-teman perawat untuk bisa bergabung di sini. Dan yang terakhir mungkin saya sampaikan kepada teman-teman semua ya, memang kita mengalami situasi pandemik yang belum tahu ya kapan situasi ini akan berakhir ya, tetapi saya rasa pesannya cukup satu ya, kita terima apa yang ada di sekitar kita ya, dan kita coba mulai untuk masuk ke zona
bertumbuh ya, atau growth zone ya, yang mana memang di zona bertumbuh ini setidaknya nanti teman-teman perawat semua ya sudah mulai ya memikirkan ke depan ya apa yang ingin dicapai ya, dan juga kita bisa berbagi untuk saling peduli dan saling support dengan teman-teman yang lainnya ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas dukungan teman-teman semua ya. Salam sehat, sukses dan luar biasa dari kami Pasar Kerja Perawat.